Kita tahu bahwa Yogyakarta adalah kota yang lengkap dengan segudang sejarah dan budaya. Ditambah destinasi wisatanya tak pernah habis dieksplor. Biaya hidup di Yogyakarta yang begitu murah membuat banyak sekali masyarakat di Indonesia untuk pindah dan menetap di Jogja. Jika kita semua pernah pergi ke keraton, maka kita akan disuguhkan oleh abdi dalam yang sangat lama dan menjawab apapun setiap pertanyaan kita. Jogja adalah cerminan kultur masyarakat Jawa yang tak lekang oleh waktu. Jika kita melihat masyarakat Jogja, apalagi keraton pada khususnya, bisa jadi itu adalah kultur dan budaya masyarakat Jawa ketika awal mula Belanda masuk ke wilayah Nusantara. Namun, karena keramahan masyarakat Jawa, banyak sekali pendatang yang datang ke sini dan berusaha menjarah kekayaan alam Indonesia. Namun, apakah kalian tahu bahwa ternyata Jogja lah yang menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan setelah merdeka? Lagi-lagi, Jogja menjadi malaikat bagi Indonesia. Dan aktor utama di balik semua itu berawal dari Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX atau yang mempunyai nama asli Gusti Raden Mas Dharajatun diangkat menjadi Raja Jogja pada hari Senin Pon 18 Maret 1940 di usia yang masih sangat belia, yaitu berkisar umur 28 tahun. Di hari pelantikannya, dia mengucapkan sebuah kalimat yang membangkitkan rasa kecintaan masyarakat terhadap raja baru mereka, yaitu, "Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa." Mungkin perkataan ini yang menjadi tonggak awal sebuah Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ketika Soekarno membacakan proklamasi dan menyatakan kemerdekaan Indonesia kala itu, negara ini masih kosong, tidak mempunyai peraturan, undang-undang, apalagi APBN untuk membiayai operasional negara. Dan ternyata ketika awal negara Indonesia merdeka, mereka juga masih butuh pengakuan dari internasional tentang wilayah negara ini. Kala itu hanya ada 8 provinsi yang menjadi wilayahnya. Kekuatan militer ketika itu juga belum terlalu kuat seperti sekarang. Namun Sultan Hamengkubuwono IX dengan jiwa nasionalis dan jiwa besarnya mendeklarasikan untuk gabung dengan wilayah Republik Indonesia. Padahal jika kita melihat, Yogyakarta lebih besar dan lebih tenang dari Indonesia ketika itu. Cobaan kedua ketika bangsa ini merdeka adalah terjadi agresi militer oleh Belanda ke Jakarta. Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta kala itu mendapatkan ancaman dari tentara Niga Belanda yang belum mengakui dan terima atas kemerdekaan rakyat Indonesia. Kondisi negara yang baru merdeka kala itu tidak memungkinkan untuk berperan dengan tentara Niga di Jakarta. Untuk yang kesekian kalinya, uluran tangan dari Sultan Hamengkubuwono IX datang. Beliau mengirimkan surat ke Jakarta untuk Presiden Soekarno untuk mengalihkan ibu kota sementara ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, Presiden dan para staf pemerintahan sudah ditunggu oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam ke-8, dan Jenderal Besar Sudirman di Stasiun TV. Namun, selain itu, Sultan Hamengkubuwono IX juga menawarkan untuk menanggung semua biaya operasional untuk kelangsungan negara dan tidak menganggap hal itu sebagai hutang negara ke keraton sampai sekarang. Namun, agresi militer kedua terjadi di Yogyakarta, membuat Yogyakarta berguncang karena perang. Untuk keselamatan negara, staf pemerintahan termasuk presiden dan wakilnya dipindahkan lagi menuju ke Bukit Tinggi yang ada di Sumatera Barat. Namun, Jogja tidak menyerah begitu saja. Angkatan Bersenjata RI yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman membalas dengan serangan yang disebut Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk merebut Jogja dan membuktikan kepada dunia dan PBB bahwa Indonesia masih ada dan berdaulat atas kemerdekaan. Atas desakan PBB dan dunia yang memang sebelumnya telah melakukan sebuah perjanjian, para pemimpin negara dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Yogyakarta. Sampai di tahun 1949, hasil perjanjian KMB menyebutkan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia dan Sultan Hamengkubuwono IX mempersilahkan presiden dan staf pemerintahan untuk kembali melanjutkan pemerintahan di Jakarta. Dan dengan hati yang sedih, beliau berkata, "Jogja tidak punya apa-apa lagi, silakan melanjutkan pemerintahan di Jakarta." Jogja adalah oase di tengah gurun bagi negara kesatuan Republik Indonesia.